Kali ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah kewirausahaan dan kali ini kita sampai ke pertemuan ke-13 yaitu di sini kita akan diskusi mengenai bagaimana sih cara memulai usaha baru itu. Nah, pendahuluannya adalah untuk memulai sebuah usaha baru itu yang dibutuhkan adalah bukan sekedar kata-kata, tapi adalah sebuah action atau perbuatan atau action to do something. Jadi ketika kalian akan memulai usaha baru ya sudah lakukan saja gitu. Jadi jangan terlalu banyak teori, jangan terlalu banyak berkata-kata kalau aku akan memulai bisnis, tapi mulailah dari sekarang gitu. Segera mulai dengan tindakan atau aksi. Tentunya sebelumnya setelah melalui perancangan bisnis yang matang terlebih dahulu ya, dengan membuat bisnis plan yang matang terlebih dahulu. Baru ketika bisnis plannya itu sudah matang, nah kalian bisa langsung memulai aksi kalian untuk memulai bisnis atau memulai sebuah usaha baru. Kemudian semua proses yang akan dijabarkan dalam bab ini itu mengacu pada bisnis plan kita, yaitu yang ada di bisnis plan kita akan membahas mengenai sales dan marketing, kemudian operasional, kemudian keuangan. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai keuangan. Nah, keuangan itu di situ membuat kalkulasi perencanaan pengeluaran sehingga perencanaan pengeluaran ini menjadi sangat penting agar financial planning kita itu tidak terlalu melenceng dari yang sudah kita rencanakan. Kemudian ini ada tips 11 hal praktis dalam memulai usaha, yaitu adalah memilih nama yang tepat, kemudian juga membuat logo yang tepat. Logo ini penting sekali ya untuk branding kita ketika kita akan menjual suatu produk atau kita akan membuka suatu toko atau toko online atau membuka suatu usaha, karena dengan adanya logo yang tepat, logo yang keren, kemudian logo yang sesuai dengan profil bisnis kita, itu nantinya bisnis kita itu akan mudah untuk dikenal. Kemudian selain itu juga memilih tempat usaha. Sebenarnya untuk tempat usaha ini opsional ya, karena sekarang kan kita kebanyakan memang kita sudah mengarah ke bisnis online. Jadi tempat usaha untuk bisnis online itu bisa dimanapun, bisa dimulai di garasi rumah atau di kamar kita sendiri bahkan, atau bisa juga di rumah kita sendiri. Jadi enaknya online tuh itu kita bisa menghemat biaya operasional dengan menghemat eh, tempat usahanya. Jadi tidak harus menyewa seperti itu. Kita bisa melakukannya dimanapun kalau bisnis online. Kemudian membeli perlengkapan, pemenuhan terhadap mesin dan juga alat-alat produksi, dan juga merekrut pegawai, kemudian juga melakukan training persiapan dan uji coba. Nah, itu dari bisnis plan, kemudian analisis SWOT yang sudah kita lakukan kemarin. Kemudian juga memproduksi alat-alat promosi dan pilihan secara legal atau informal usaha kita. Kemudian maksudnya pilihan secara legal atau informal itu adalah nantinya kita akan membuat usaha kita legal, berarti ya kita mendirikan CV atau UD atau PT, tapi itu nanti ya untuk saat startup awal-awal atau UKM yang kecil tuh biasanya memang kita mulai dari informal terlebih dahulu, karena nanti kalau misalnya kita langsung membuat CV, membuat PT atau UD, itu nanti urusannya sudah legal, formalnya itu lebih ke ranah hukum, dan nanti urusannya dengan pajak kalau kita sudah melegalkan. Padahal pajak itu nantinya ya kita harus sering-sering rajin-rajin laporan pajak. Nah, itu agak menyulitkan di awal kalau kita langsung ke bikin CV atau PT atau UD itu tadi. Kemudian juga setelah kalian menyiapkan itu semuanya, termasuk bisnis plan dan juga kalian sudah eksekusi termasuk nama, logo, tempat dan perkap
serta produknya. Selanjutnya bisa peresmian, lanjut ke peresmian usaha, kemudian juga proses tambahan dan juga belajar dari common mistakes. Kemudian ini tips untuk memilih nama dan juga membuat logo. Itu sebenarnya terdapat hal-hal yang sangat prinsipil gitu ya dalam membuat nama dan juga logo, karena peran strategisnya di kemudian hari. Karena dengan nama dan logo yang tepat dan mudah dikenal, itu nantinya juga para customer kita tuh akan gampang untuk memasukkan usaha kita itu ke hati mereka gitu. Jadi intinya mudah dikenal gitu ya, mudah dikenal, mudah diingat, kemudian juga mudah di recall kembali gitu kalau nama dan logo kita itu mudah dan juga tepat. Kemudian nama dan logo kita itu kan nantinya akan diingat selamanya. Jadi kita harus memiliki karakter logo dan nama yang baik gitu ya, yang berkarakter gitu, yang akan menunjang keberhasilan bisnis kita. Kemudian untuk tips praktisnya, pilihlah nama yang mudah diingat sesuai dengan industri kita. Kemudian juga perhatikan apakah nama yang kita ciptakan itu sudah ada yang memiliki atau belum, terutama di lingkungan sekitar, atau sangat umum karena akan berdampak pada brandingnya kita. Jadi kalau bisa kita milih yang unik yang memang belum ada usaha lainnya yang memiliki nama itu. Kemudian buatlah logo yang sesuai dengan cita rasa Anda sebagai owner. Kemudian buatlah agar usaha kita itu mengandung sebuah cita-cita yang bisa bercerita. Kemudian citrakanlah ke dalam masyarakat melalui storytelling, iklan, dan lain sebagainya gitu tentang usaha kita. Kemudian bagaimana menerjemahkan nama menjadi logo? Nah, caranya itu akan sangat ideal jika kita itu memiliki kemampuan kayak program desain, misalnya seperti Photoshop atau misalnya Corel, atau kalau misalnya yang pakai Mac itu bisa pakai Affinity. Kemudian kalau apa namanya yang memakai Windows itu bisa pakai Adobe. Nah, jika tidak, nah kita bisa mencari teman atau kolega lain atau third party lain atau mahasiswa lain yang menguasainya gitu untuk menciptakan logo dan turunannya. Tentunya kita juga memberikan apresiasi juga berupa reward, dan kita memang benar-benar profesional membayar teman kita itu ya sesuai dengan logo yang diciptakan oleh dia. Karena mencari inspirasi logo atau menciptakan atau mendesain logo itu bukan pekerjaan yang mudah. Jadi tidak bisa kalau misalnya kita meminta teman kita untuk membuatkan logo itu hanya dibayar dengan es teh dan juga nasi bungkus, itu nggak bisa, karena logo itu penciptaannya atau proses kreasinya itu mahal. Jadi kita harus menghargai atau kita memberikan reward yang pantas gitu untuk teman-teman desainer kita gitu. Kemudian sebaiknya jangan memaksakan diri jika kita itu tidak memiliki kemampuan dan cita rasa seni. Jadi mengeluarkan beberapa ratus ribu rupiah atau berapa juta itu rasanya amat pantas gitu ya, karena ya itu tadi proses berkreasi untuk menciptakan suatu ide menjadi logo itu sangat susah gitu. Jadi tidak ada salahnya kita mengeluarkan beberapa rupiah gitu untuk teman-teman desainer kita. Kemudian kita juga bisa melakukan browsing di Google untuk mencari inspirasi logo perusahaan sejenis di dunia, dan juga bisa membuat penyesuaian-penyesuaian yang perlu. Kemudian tips untuk memilih tempat usaha itu rambu-rambu yang harus diperhatikan. Jika usaha kita itu tidak pernah didatangi pelanggan, maka kita bisa menghemat operasional itu dengan melakukan atau menjalankan bisnis kita itu misalnya dari rumah saja atau misalnya dari tempat kos saja. Nah, untuk alamat usaha, kita bisa menyewa alamat usaha baik yang resmi misalnya digital office maupun yang di tempat teman kita atau saudara kita atau mungkin ayah ibu kita sendiri gitu ya.
Kemudian jika kita harus berada di lokasi tertentu, nah cari kemungkinan kita itu bisa menyewa dengan harga yang miring gitu, seperti lantai 2 atau lantai 3 pada sebuah ruko. Nah, jika usaha kita itu harus di lantai 1, cari kemungkinan tuh kita bisa melakukan profit sharing dengan pemilik tempatnya. Profit sharing itu maksudnya ya kita nyewa gitu. Kita nyewa, kemudian nanti juga profitnya itu dibagi persentasenya untuk biaya sewa kita. Dan ingat, kita harus menekan semua fixed cost-nya dan kemudian sebarkan resiko, dan juga kita harus bisa membandingkan setiap pengeluaran dengan profitnya kita lewat manajemen keuangan yang kemarin itu ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ini ada tips untuk membeli perlengkapan. Nah, jika memungkinkan, beli semua perlengkapan yang second hand atau yang jadi thrifting ya. Sekarang kan banyak sekali kan thrifting shop kayak gitu. Jadi yang second hand, barang-barang pre-love itu kan banyak. Nah, itu bisa menghemat operasional juga. Kemudian ada banyak tempat juga yang menjual meja kursi dan juga peralatan kantor yang bekas pakai, atau misalnya rak display bekas. Nah, kita tuh cukup klik di internet atau beli koran pos kota kita sendiri, atau segera bisa cari di tempat sentra barang-barang bekas, itu mesti banyak perlengkapan-perlengkapan yang second hand. Jadi nggak mesti harus baru untuk menghemat fixed cost-nya kita. Kemudian juga lakukan renovasi kecil seperti memperbaiki bagian-bagian yang rusak, dan juga lakukan pengecatan agar kembali tampak baru. Nah, kalau misalnya kita itu tidak ahli dalam pertukangan, maka ya jangan dipaksakan juga gitu. Bisa cari tukang yang mau dibayar harian, atau kita bisa beli sendiri bahan-bahannya, tapi nanti bisa di didelegasikan ke tukang. Kemudian upah tukang itu nanti per orang bisa 50 sampai 70 ribu per hari. Nah, untuk barang-barang elektronik yang harus baru itu janganlah membeli yang premium brand. Kecuali memang kalian ada budget untuk itu dan memang worth it banget, dan memang kalau kalian itu kerjanya memang segala sesuatu yang memerlukan sekali, misalnya kayak editing video, kemudian editor, atau pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan IT gitu ya, atau bisnis yang terkait IT. Nah, mungkin worth it gitu ya membeli yang premium brand seperti Mac, karena kan nanti selama itu sangat worth it sekali menunjang performa. Tapi kalau misalnya bisnis kita tidak terkait langsung dengan itu, ya kita cukup membeli kualitas yang Korea atau produk dalam negeri saja, dan pastikan barang itu juga bergaransi minimal setahun, sehingga kita itu bisa aman menggunakannya selama setahun misalnya gitu. Nah, untuk barang-barang yang pecah belah itu tipsnya, kalau misalnya kebutuhan kita itu adalah desain dan warna tertentu, maka bisa melakukan hunting itu pada pasar-pasar yang menjual produk-produk itu dengan harga yang miring. Kemudian kalau misalnya perlu nih asal piring atau gelas, nah kita bisa mendekati pedagang grosir untuk membeli piring-piring X display promosinya mereka seperti itu. Nah, itu untuk menghemat pengeluaran di perlengkapan. Kemudian kalau misalnya usaha kalian itu terkait dengan pemenuhan terhadap mesin dan juga alat-alat produksi, misalnya usaha percetakan misalnya, atau usaha sablon gitu. Nah, itu pastikan sebelum membeli perlengkapan, kita itu periksa sebaik-baiknya usaha dan keahlian kita itu berkisar pada produksinya atau pada proses kreatifnya. Nah, kalau misalnya pada proses kreatifnya, maka kita bisa menggunakan outsourcing. Tapi kalau misalnya pada proses produksinya, usaha kita itu core-nya di proses produksinya, maka gunakan tips membeli perlengkapan pada bagian yang slide sebelumnya. Kemudian juga tips lain itu fokus pada keahlian utama. Nah, prinsip utama dalam berbisnis itu adalah jika bisa sewa, itu sebaiknya tidak usah beli. Dan kalau misalnya sewanya
harga sewanya itu memang jatuhnya nanti masih lebih murah daripada kita membelinya, ya mending sewa. Kemudian kalau misalnya bisa dikerjakan secara outsourcing, outsourcing itu maksudnya melibatkan hire pihak lain gitu ya, kayak sewa pihak lain gitu. Nah, itu misalnya fotokopi, maka tidak perlu menyewa apalagi beli. Nah, kalau misalnya harus menyewa, itu pastikan semua spare part dan juga servisnya itu sudah termasuk dalam harga sewanya gitu. Karena bagian inilah gitu kan yang paling mahal. Kemudian juga cari kemungkinan kita itu bisa melakukan cicilan lunak dengan down payment atau uang muka yang rendah kalau misalnya kita harus membeli. Misalnya yang karena bunga itu kan kalau misalnya yang berbunga, ketika kita melakukan pinjaman yang berbunga itu riba, itu kan masuknya riba, maka kita bisa ngambil yang harganya itu memang sudah dinaikkan di awal. Jadi yang bunga 0% itu kan ada sekarang banyak yang pakai bunga 0%. Jadi kita tidak perlu membayar uang ribanya gitu. Ya maksudnya kalau bisa jangan sampai kita jatuh ke dalam riba gitulah. Kemudian juga pelajari kontraknya jika kita itu melakukan one prestasi. Nah, apakah cukup diselesaikan dengan penyitaan mesin atau harus ada tambahan lain? Nah, itu juga perlu dipikirkan. Kemudian ini tips untuk merekrut pegawai. Nah, bagian yang agak krusial atau vital itu sebenarnya adalah merekrut pegawai ini ya, karena kita tuh harus benar-benar memilih orang-orang yang tepat gitu, yang bisa dipercaya, yang jujur, kemudian yang mau obah atau yang ubet atau mau bekerja gitu, yang akan menggerakkan usaha kita. Dan 3 kategori pegawai untuk bisnis baru itu adalah ada di bagian frontliners, itu misalnya kayak CS, admin, seperti itu. Kemudian ada bagian sales, penjualan, misalnya marketingnya. Kemudian ada bagian manajemennya, yaitu yang misalnya HRD, kemudian yang mengatur manajer keuangan, kemudian yang mengatur keuangan, kemudian yang mengelola sistem, seperti itu. Nah, tips untuk merekrut pegawai frontliner itu misalnya kayak CS, admin, seperti itu ya. Pokoknya customer service misalnya. Nah, itu tipsnya itu adalah kita harus mempelajari karakteristik pekerja pada industri sejenisnya, berapa dan juga bagaimana skema gajinya. Jadi pastikan pegawai kita itu akan memiliki pekerjaan yang cukup sibuk, baik itu tuh ada atau tidak ada order. Jadi karena prinsipnya itu kan lebih murah membayar overtime daripada membayar kelebihan pegawai. Jadi kalau bisa pastikan pegawai kita itu ketika ada atau tidak ada order, dia itu mendapatkan job description tertentu. Pokoknya intinya digawe atau dibikin sibuk. Kemudian utamakan referensi. Kalau merekrut pegawai itu utamakan referensi dari teman atau saudara agar bisa mengikat pegawai kita dan juga mendapatkan pegawai yang jujur. Kemudian juga bisa dilakukan wawancara langsung dan juga pastikan nilai-nilai yang dimiliki calon pegawai itu juga kurang lebihnya sama gitu dengan nilai-nilai yang kita miliki. Nah, bisa menggunakan insting kita untuk memastikan bahwa orang itu tuh akan klop nantinya dengan pekerjaannya. Kemudian juga tips yang lain itu misalnya lakukan tes dengan melihat kemungkinan apakah dia itu tamatan SMP yang bisa mengerjakan pekerjaan itu atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya tamatan SMP, tamatan SMK, dia bisa mengerjakan pekerjaan itu, ya why not gitu. Instead of daripada kita membayar atau meng-hire orang lulusan D1 atau D2 atau D3 atau yang sudah sarjana. Nah, kalau misalnya bisa dikerjakan tamatan SMP dan mereka bisa mengerjakannya, ya why not gitu. Karena kita bisa melakukan penghematan dari situ. Kan kalau gaji SMP dengan sarjana itu kan tentunya juga besarannya berbeda seperti itu. Karena ada satu kasus gitu, adik ipar saya itu juga dia seorang businessman gitu ya. Nah, dia pernah cerita
lulusan SMA gitu, di training dengan baik, kemudian diajarin Facebook Ads seperti apa, Instagram Ads, kemudian juga diajari skill advertising dan marketing yang bagus. Nah, ternyata dia bagus gitu dan dia bisa menghasilkan keuntungan dan omset yang cukup besar per bulannya gitu. Jadi bahkan dia lebih bagus kerjanya daripada yang lulusan S1 gitu. Jadi ya why not gitu, kalau misalnya kita memperkerjakan lulusan SMA, SMK, kalau dia bisa mengerjakannya atau bahkan SMP, ya why not gitu. Kemudian jika cukup secara informal, maka tidak usah menggunakan kontrak kerja. Kalau misalnya yaitu tadi lulusan SMP atau lulusan SMA itu bisa kita treatment dengan kontrak kerja yang fleksibel dan juga tidak formal atau informal, maka tidak usah menggunakan kontrak kerja, itu tidak apa-apa. Kemudian kontrak pegawai kita itu untuk masa tertentu dengan masa percobaan 3 bulan pertama. Dan kalau misalnya sudah positif diterima, maka kita bisa kemukakan hal-hal yang kita harapkan gitu, termasuk imbalan-imbalan tambahan apa gitu yang akan mereka terima dari kita kalau misalnya mereka dibutuhkan untuk kerja lembur, kemudian pekerjaan di luar tugas, kemudian juga waktu liburnya dipanggil dan sebagainya, sehingga kita itu memiliki reservasi waktu juga gitu, reservasi waktu mereka gitu untuk melakukannya nanti. Kemudian gimana tipsnya kalau misalnya mau merekrut pegawai sales? Nah, pelajari salesperson seperti apa sih yang kita perlukan, kemudian seberapa senior mereka. Jika kita perlu salesperson junior untuk memasarkan produk kita, maka pilihan komparasinya itu kurang lebihnya sebagai berikut. Jadi kompensasinya itu bisa full komisi atau semi komisi atau yang fixed income. Nah, kalau kompensasinya full komisi, maka kompensasinya itu bisa lebih besar. Tapi kalau misalnya semi komisi, maka biasanya itu dapat uang transport misalnya 500.000 sampai dengan 1 juta per bulan. Tapi kalau misalnya fixed income atau pendapatan tetap, maka sesuai standar gaji pada industri tersebut. Sebenarnya memang akan lebih bagus kalau misalnya bisa semi komisi atau full komisi ya. Karena kalau misalnya fixed income untuk sales itu nanti kalau misalnya penjualannya bagus atau tidak bagus, itu nantinya beresiko kita itu tetap memberikan gaji kalau misalnya berdasarkan fixed income. Jadi mungkin lebih fleksibel dan lebih menguntungkan kalau misalnya komisi berdasarkan profil sales atau profil penjualan yang sudah usahakan oleh pegawai sales ini. Kemudian kalau misalnya kalian pilihan komparasinya berdasarkan loyalitas, maka full komisi itu nanti yang loyalitasnya rendah. Kemudian kalau semi komisi itu yang loyalitasnya sedang. Tapi kalau misalnya yang fixed income itu nanti yang loyalitasnya tinggi. Kemudian kalau misalnya tips merekrut pegawai manajemen, itu pegawai bagian manajemen itu membantu kita itu untuk mengurus aspek finance dan juga akuntansi dan juga pemasaran termasuk sumber daya manusia. Jadi pertimbangan dalam merekrut tim manajemen itu adalah jika kita merasa memerlukan orang yang senior, maka kita itu harus menghindari pemberian fixed income karena gaji mereka itu nantinya kan kalau misalnya udah senior mesti mereka menawarkan gajinya atau mereka kan nawar gajinya kan lebih besar. Kemudian juga mereka pasti offernya kan atau nawar gaji ke kitanya tuh juga tinggi karena sudah merasa senior. Oleh karena itu dengan menggaji mereka kalau misalnya pakai fixed income atau pendapatan tetap itu nanti akan menggerogoti cash flow-nya kita dan itu cukup beresiko di situ. Dan tips lain mungkin adalah carilah ibu rumah tangga yang sebelumnya pernah bekerja di perusahaan sejenis atau jenis pekerjaan yang kurang lebihnya sama.
Kemudian juga kita bisa menawarkan waktu kerja yang fleksibel, kemudian keleluasaan mengatur diri sendiri, dan juga pekerjaan, dan juga penghasilan yang tak terbatas melalui skema full komisi. Nah, itu bisa. Dan itu cukup tidak beresiko ya dibandingkan yang fixed income itu tadi. Dan kita bisa menjanjikan saham itu setelah tenggat waktu tertentu atau pencapaian prestasi tertentu atau bisa gabungan keduanya. Nah, kalau misalnya diperlukan, nah kita bisa memberikan tawaran langsung dengan pembagian kepemilikan atau saham. Kemudian kalau misalnya pada tahapan melakukan training persiapan dan uji coba, itu untuk menghasilkan produk atau jasa yang maksimal itu nanti para pegawai itu harus melalui tahap latihan dan juga uji coba. Nah, tipsnya ketika kita melaksanakan training, persiapan dan uji coba untuk pegawai itu, jadi ada atau tidak ada pegawai, kita itu harus melakukan training atau uji coba. Nah, kalau misalnya bisnis kita contohnya adalah rumah makan, maka mengundang teman dan keluarga dekat untuk mencoba sebuah situasi ramai itu juga amat diperlukan. Nah, kalau misalnya bisnis kita itu adalah usaha dalam jasa laundry misalnya, nah itu bisa berikan pelayanan pertama gitu kepada mereka dan bisa juga kita meminta pendapat dari mereka juga. Nah, kalau misalnya kita memiliki pegawai, nah latihlah mereka itu mengerjakan tugas dalam keadaan ramai atau under pressure. Jadi misalnya kayak menyajikan makanan dalam waktu yang cepat, kemudian order yang banyak. Nah, itu nantinya order yang banyak itu akan menguji kemampuan mereka gitu dalam memproduksi dalam jangka waktu tertentu. Jadi intinya kalau misalnya kita melakukan simulasi persiapan dan training uji coba untuk pegawai itu sebaiknya kita membuat simulasi terlebih dahulu dalam menghadapi situasi yang ekstrim. Karena pegawai yang baik itu ketika dia menghadapi situasi yang ekstrim kemudian bekerja under pressure itu dia menjadi seseorang yang sangat recommended gitu, yang bisa direkomendasikan. Kemudian jangan lupa lakukan pencatatan waktu dan juga kendala yang dialami untuk didiskusikan dengan mereka. Nah, mungkin mereka itu punya usulan yang lebih baik juga kan, who knows, siapa tahu gitu. Kemudian usaha yang baru memerlukan promosi yang dipersiapkan dengan matang. Jadi usaha yang baru itu memerlukan promosi atau marketing atau iklan itu yang harus dipersiapkan dengan matang. Kalau misalnya logo sudah final, maka langkah selanjutnya itu adalah membuat turunannya. Jadi seperti misalnya kop surat dan amplop kalau perlu, kemudian juga membuat stempel, kemudian juga membentuk brosur kalau perlu, atau sekarang itu lakukan langkah-langkah promosi itu dengan digitally. Jadi sekarang kan dunianya kan sudah era 4.1, sudah era digital. Jadi kita bisa memanfaatkan kemudahan sosial media dan juga kemudahan internet dalam hal ini. Kemudian display dan neon sign jika usaha kita itu adalah retail atau rumah makan, dan juga kemasan dan alat penunjang seperti tas plastik. Kemudian untuk selanjutnya itu pilihan legalitas usaha formal atau non formal. Untuk jadi ini Ibu berbagi saja gitu. Untuk tahap awal itu lebih baik kalau kita membuka usaha itu lakukan yang secara non formal. Karena akan menghemat banget biaya setup. Contohnya adalah biaya notaris untuk setup PT itu kan memerlukan 8 jutaan, dan juga untuk pembukaan rekening bank itu kan minimal kita harus menaruh 1 juta rupiah dan sejumlah rupiah tertentu gitu untuk modal di setor yang harus masuk ke rekening bank itu. Jadi sebaiknya memang untuk UKM, usaha kecil di awal atau menengah, itu sebaiknya kita non formal dulu aja lah, nggak usah lah pakai ala-ala bikin CV, bikin PT, karena kan biaya setupnya itu mahal. Selain itu juga nantinya kalau kita sudah langsung mendirikan CV, PT, nah nanti urusannya bakalan panjang ke pajak. Nah, nanti bakalan ditagih-tagih gitu laporannya sama pihak pajak. Jadi lebih baik
kita non formal terlebih dahulu untuk usaha kecil loh ya, ini untuk usaha kecil terlebih dahulu. Kemudian untuk legalitas usaha, jika kita khawatir logo dan brand kita itu dijiplak orang lain, maka kita bisa mendaftarkan logo dan brand kita itu ke Departemen Kehakiman. Jadi kita membeli hak cipta, bukan membeli hak cipta ya. Jadi kita mendaftarkan paten logo dan brand kita dan lakukan sendiri karena biayanya hanya beberapa ratus ribu rupiah, yaitu 1,5 juta jika melalui notaris. Dan nantinya kalau meskipun tidak menggunakan PT atau CV, kita tetap bisa masuk dan juga ikut tender pada perusahaan besar. Dengan caranya apa? Dengan meminjam PT milik orang lain, tapi dengan jangan lupa dengan memberikan service fee tertentu. Nah, ini adalah legalitas. Jadi kalau misalnya legalitas untuk yang non formal itu tidak perlu. Kalau semi formal itu legalitasnya bisa di bawah payung usaha dagang atau UD. Kalau formal, full formal itu bisa di bawah CV atau PT. Kemudian juga modal awal itu relatif sangat kecil kalau usahanya non formal. Tapi kalau misalnya semi formal ya relatif cukup, dan kalau formal itu nantinya relatif besar. Kemudian dari segi operasional, kalau non formal itu cukup dari rumah saja dan juga sewa mesin. Kalau semi formal itu nanti sewa tempat kecil dan juga shared office. Tapi kalau misalnya yang formal itu lebih mahal pastinya karena bisa sewa atau beli sendiri. Marketing pun kalau misalnya non formal itu bisa dilakukan sendiri atau full variable cost dan juga image sederhana. Tapi kalau misalnya semi formal itu ada tim dengan gaji basic atau transportasi dan juga image-nya dikontrol. Dan kalau formal itu nanti bisa full team dan mixed fees dan juga variable cost. Nah itu nantinya pokoknya gajinya mereka lebih gede dan juga harus full kontrol dari kita. Terus kalau customer yang non formal, nah itu cuman beberapa dalam lingkungan yang terbatas. Kalau semi formal itu customernya bisa ruang lingkupnya cukup besar, tapi kalau yang formal itu nanti customernya nanti bisa lebih kompleks gitu, misalnya seluruh Indonesia. Kemudian untuk tahap peresmian, nah peresmian tempat usaha itu menjadi sebuah hal penting karena kita bisa mengundang teman dan juga kerabat yang akan membantu untuk memasarkan usaha kita gitu. Nah, peresmian dengan tumpengan sederhana dan doa bersama saja sebenarnya sudah cukup. Atau sebenarnya kalau usahanya online tanpa peresmian langsung jalan-jalan aja nggak masalah karena nantinya akan menghemat biaya operasional banget atau menghemat pengeluaran. Baru nanti kalau misalnya udah mulai menunjukkan hasil dan profil profitabilitasnya lebih tinggi daripada resikonya dan daripada operasionalnya, maka baru kalian bisa bikin ya syukuran kecil-kecilan gitulah. Kemudian juga undang juga tetangga sekitar tempat kita buka usaha agar usaha kita juga dikenal, didukung dan juga didoakan oleh orang-orang sekitar kita. Dan juga sebarkan voucher, kupon diskon agar mereka itu bisa menggunakannya sendiri atau memberikannya pada orang lain untuk mencoba usaha kita. Kalau misalnya kita memilih memproduksi brosur, titipkan brosur dalam jumlah tertentu kepada tamu undangan dan juga minta bantuan mereka untuk menyebarkannya kepada para kenalan. Nah, hal ini cukup efektif karena mereka pasti memuji usaha kita. Nah, untuk proses tambahannya, nah ini penting ya. Kalau misalnya kita punya usaha apapun itu, baik yang offline maupun online, pastikan kita punya profil usaha kita dan melalui website dan juga seragam. Jadi website itu untuk membuat website untuk beberapa bidang industri itu adalah mutlak. Jadi misalnya kayak industri jamu, industri kecantikan, kemudian industri yang lain itu perlu gitu untuk membuat website. Kemudian bisa dilakukan secara gratis dan cari website yang bisa memberikan
kita kemudahan seperti kayak Blogspot, WordPress, Weebly, Multify, dan bahkan Facebook. Cuman kalau kalian pengen profesional ya jangan beli website yang gratisan lah, soalnya Blogspot, WordPress, ya WordPress ada sih yang gratisan, cuman sebaiknya kita pakai WordPress yang memang premium atau custom, atau bisa di custom oleh orang yang memang web designer ya, atau web developer ya. Karena kalau misalnya gratisan itu fiturnya cuma dikit, jadi sebaiknya kita pakai website yang profesional kalau misalnya kita pengen usaha kita itu juga profesional gitu. Nah, kalau misalnya kita merasa perlu alamat web personal, itu bisa beli domain saja dan forward semuanya ke web hosting gratis kita. Contohnya adalah kecap.net atau masukamto.com, seperti itu. Nah, untuk seragam, untuk beberapa bidang seperti rumah makan, jasa event organizer, itu maka diperlukan pakaian seragam petugas untuk mengangkat citranya kita. Nah, carilah cara untuk menghemat, misalnya dengan sponsorship dari para supplier, dan bisa menggunakan kualitas yang sedang sampai murah untuk tahap awalnya. Selain itu juga guru yang paling baik itu step terakhir untuk memulai usaha itu adalah pengalaman. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan itu membuat usaha bisnis secara legal di tahap awal atau terburu-buru pada bulan pertama, mengikat hubungan hukum tanpa mengalami kerjasama sebelumnya. Nah, itu harus jangan sampai terjadi hal seperti itu. Kemudian jangan sampai kalian tidak melakukan riset yang mendalam terhadap persaingan dan juga kekuatan internal atau SWOT analysis. Dan jangan sampai kita menghabiskan terlalu banyak dana untuk membeli peralatan dan renovasi, termasuk sewa tempat dan juga salah memilih lokasi. Dan jangan sampai kita terjebak membayar upah tenaga kerja itu malah lebih mahal daripada pesaingnya. Dan jangan menggunakan tenaga kerja yang levelnya lebih tinggi dari pesaing. Nah, cara terbaik mempelajari common mistakes itu adalah berinteraksi langsung dengan pelaku usaha yang pernah menjalani, dan pelajarilah kiat-kiat mereka untuk bangkit dari kesalahan dan untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi kalau dalam menjalani usaha itu kita itu kan tetap butuh guru. Jadi jangan lupa cari mentor bisnis yang baik, guru yang baik untuk mengarahkan usaha-usaha kita. Nah, sekian saja tips yang bisa Ibu sampaikan dari teori maupun dari pengalaman yang sudah pernah Ibu alami. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum.